Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Ibu Pembina Kudus, Ibu Muhammad SPDAUD, dan rekan-rekan teman guru di TK Ibu Pembina Kudus yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan tentang modul 1.4 budaya positif. Modul ini saya dapatkan saat saya mengikuti program guru bergerak di angkatan 7. Nah, langsung saya mulai ya Ibu. Dalam materi budaya positif ada beberapa topik yang akan saya sampaikan, yaitu tentang yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, tentang posisi kontrol guru. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu berkaitan dengan teori kontrol, bahwa diri kita lah yang mempunyai kontrol untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ketika kita diumpamakan dengan segenggam tangan, ketika kita di tangan kita punya sesuatu yang berharga, apakah ada orang yang mempengaruhi kita, apakah kita langsung memberikan, apakah kita tidak memberikan. Kira-kira ibu-ibu ketika mempunyai benda yang sangat berharga di genggaman tangan, kemudian ada teman atau ada orang lain mempengaruhi kita, apakah kita akan memberikan, apakah tidak memberikan. Kira-kira bagaimana ibu? Tergantung apa yang kita bilang itu. Ya, ini barang yang sangat berharga. Apakah kita semata-mata dipengaruhi orang langsung kita berikan, lepaskan? Apakah kita tetap mempertahankan benda yang sangat berharga ini? Kita pertahankan, ya. Ini intinya bahwa diri kita lah yang mempunyai kontrol terhadap masing-masing individu. Seperti itu ya Bu. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol untuk mengontrol anak ketika kita mau mempengaruhi anak didik kita. Nah, kira-kira itu anak didik kita apakah terus menganut gurunya, apakah dia punya prinsip sendiri. Inti teori kontrol seperti itu. Jadi kita bisa terjemahkan lagi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini inti dari teori kontrol. Itu. Mari kita kita pahami lagi tentang disiplin positif ini. Nah, ini berkaitannya dengan di sini ya Bu, sudah dijelaskan ya, ini ada makna disiplin. Kita pahami disiplin positif dari bagian sebagai berikut. Yang pertama tadi ya Bu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini berkaitan dengan makna disiplin. Jadi belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang akan kita capai. Ini hubungannya dengan teori motivasi. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang teori motivasi. Itu ada berkaitan dengan saat kita mengajar ke anak-anak, itu teori motivasi itu apakah untuk menghindari hukuman, apakah itu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya tuh anak-anak kan kalau diajak untuk disiplin, biasanya kan gurunya itu selalu ada yang dengan hukuman. Kalau zaman dulu kita seringnya dihukum, ada suatu peraturan yang mengaitkan dengan hukuman. Misalnya kalau terlambat nanti guru suruh nyapu, ya. Nah itu kan
kan ya seperti itu ya Bu. Dan ini ada mendapatkan imbalan ketika kita ingin mendisiplinkan anak, kemudian anak itu ayo siapa nanti yang paling tertib, paling disiplin, nanti saya kasih permen. Nah itu ini mendapatkan imbalan. Atau untuk menghargai diri sendiri. Nah ini kenapa kok diberi tulisan merah, karena ini yang ingin kita capai ya Bu. Intinya itu untuk menghargai diri sendiri. Ini terus nanti ketika teori motivasi ini tercapai, nanti akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal dan akhirnya kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah ini nanti yang kita implementasikan dalam modul ini adalah kita nanti membuat keyakinan kelas. Itu ya, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian kaitannya dengan posisi kontrol. Nah ini tadi Bu Uki yang posisi kontrol ya. Apakah kita, posisi kita sebagai guru menghadapi anak-anak, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah ketika ada suatu masalah di kelas, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Biasanya kita itu sebagai guru itu gimana ya? Kadang-kadang kita perlu lebih selektif, lebih bagaimana sikap kita terhadap anak. Tidak semata-mata kita harus mengancam dengan hukuman atau dengan memberikan imbalan atau sebagai teman. Kita harus pandai-pandai bisa mengontrol kita, posisi kontrol kita kepada anak-anak kita. Seperti itu. Kemudian ini nanti saat kita mempraktekkan, ini 5 posisi kontrol nanti kaitannya dengan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya praktekkan waktu membuat tugas mempraktekkan segitiga restitusi. Ini sudah saya praktekkan di kelas. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Ini nanti kita bahas satu persatu. Yang terakhir nanti kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ya kok seorang guru harus tahu kebutuhan dasar manusia? Karena kita harus lebih peka kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita punya masalah, kita tidak semata-mata memarahi atau semata-mata dari sudut pandang guru, tapi kita lebih mendalami anak, apa yang dirasakan anak. Kenapa kok anak ini kok bandel kayak gini? Kita harus lebih bisa mengerti ya Bu. Nah ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini sedikit saya ulas ya Bu, yang kebutuhan dasar. Ketika anak itu ketika ada masalah, misalnya kok dia nggak mau sekolah, misalnya dia di kelas kok murung terus, apa ya yang terjadi dengan anak ini? Kalau guru-guru TK sih saya yakin bisa ya menyelami dunia anak. Kamu kenapa kok ditanya seperti itu? Nah itu kaitannya, mungkin anak itu tidak mendapatkan kebutuhan dari ini. Apakah dia kasih sayangnya tidak ada di rumah? Apakah dia butuh kesenangan? Apakah kebebasannya dia itu tidak terpenuhi? Nah ini kaitannya. Jadi kita nanti harus lebih peka terhadap 5 kebutuhan dasar ini. Bagaimana guru menyikapi ketika anak itu kebebasannya mungkin di rumah tidak ada, kesenangannya dia mungkin kan gitu kan? Kita harus lebih bisa memposisikan kaitannya dengan posisi kontrol guru. Maka itu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini intinya ibu-ibu, ketika kita mau menanamkan nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah, di lembaga atau di kelas kita, ini tujuannya yaitu fokusnya di sini Bu. Nanti kita akan menanamkan ke anak itu, nanti diharapkan anak bisa mempunyai nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama di kurikulum Merdeka saat ini, bahwa anak-anak kita itu diharapkan mempunyai karakter, mempunyai nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benaran kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nanti tujuan akhirnya nilai-nilai ini. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Hal ini berkaitan ketika guru mau menanamkan nilai-nilai atau kedisiplinan kepada anak atau siswa. Biasanya guru itu menggunakan apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah untuk mendapatkan imbalan. Nah ini poin 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal. Apakah dengan cara menghukum anak supaya anak disiplin, apakah dengan memberikan imbalan kepada anak, apakah itu bisa menanamkan, benar-benar menanamkan nilai-nilai kepada anak? Kira-kira bagaimana itu? Apakah itu maksudnya apakah bisa tertanam, benar-benar tertanam ketika kita tidak memberikan hukuman, ketika kita tidak memberikan imbalan, apakah anak-anak itu tetap mau disiplin, apakah anak-anak itu tetap mempunyai nilai-nilai kebajikan? Kira-kira bagaimana itu? Itu tergantung dari Pribadi anak ya. Kita harapannya sebagai guru itu bisa menanamkan itu tidak karena motivasi eksternal, tapi kita berharapnya karena motivasi internal, sehingga benar-benar itu ketika gurunya tidak memberikan imbalan, ketika kita tidak menghukum anak, tapi anak bisa melakukannya. Nah, harapannya seperti itu. Intinya seperti itu, untuk menghargai diri sendiri. Jadi nilai-nilai itu benar-benar masuk ke diri anak, ya. Sebagaimana kita ketahui, Bu, sebagai contoh saja, kita sendiri pun ya, misalnya kita pergi naik motor, terus tidak pakai helm. Nah, kira-kira itu alasan kita untuk pakai helm apa? Kira-kira kita harus mempunyai pola pikir bahwa pakai helm itu untuk keselamatan. Iya. Bukan karena takut ditangkap polisi ya. Harapannya contoh realnya seperti itu. Nah, jadi harapannya itu anak-anak itu ketika dia disiplin, tertib, mempunyai kepribadian yang baik, itu diharapkan dia mempunyai motivasi internal dari dalam diri kita. Kita kalau introspeksi diri ya, ketika kita naik motor, lah mau ciduk kono kok gak usah gue ini orang polisi. Biasanya seperti itu ya ibu ya. Harapannya itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi anak-anak kita tuh benar-benar termotivasi dari dalam, mempunyai keyakinan bahwa disiplin itu baik, tertib itu baik. Akhirnya nanti anak-anak itu mempunyai karakter yang baik. Intinya seperti itu ya, seperti yang di dalam profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilai yang ada. Nah, ibu-ibu kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bunyinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu kaitannya dengan motivasi internal tadi ya ibu-ibu ya. Jadi kita tuh mempunyai kemerdekaan untuk melakukan sesuatu dan cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita diharapkan anak-anak kita itu mempunyai motivasi internal, anak itu merdeka untuk melakukan apa yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Seperti itu ya, itu ya. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya begini Bu. Jadi kemarin saya sudah mempraktikkan di kelas saya. Ketika anak-anak ada masalah, gitu ya. Saya ambil contoh kemarin itu saya ketika masalah tentang terlambat sekolah. Nah itu paling sering ya terjadi di sekolah manapun ya. Nah ketika ada anak yang terlambat sekolah, itu guru itu tidak semata-mata langsung menghukum,
tidak semata-mata langsung menyalahkan anak seperti itu ya Bu ya. Jadi kita nanti akhirnya kita akan mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Jadi kita perlu mengkondisikan anak itu, jadi nanti anak itu tidak semata-mata dihukum, tapi dia bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti endingnya anak-anak itu menyadari, oh saya itu salah, bagaimana cara memperbaikinya. Nanti kita diajak untuk melakukan segitiga restitusi. Ya nanti setelah ini kita bahas tentang segitiga restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi diharapkan anak-anak itu belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan dengan anak. Ketika ada masalah, kita tidak semata-mata menghukum. Biasanya kalau menghukum itu membekas bagi anak. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, tidak semata-mata menyalahkan, tapi kita nanti untuk belajar mengenalkan kepada anak, belajar dari kesalahan. Bukan paksaan, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti anak diajak untuk berkomunikasi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini loh Ibu-ibu, nomor 5 ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Ketika anak itu ketika berbuat salah pasti ada sebabnya. Nah itu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Apakah anak itu kebebasannya yang tidak dapat, apa kesenangannya, apa kasih sayangnya, seperti itu ya contohnya ya. Jadi kita harus lebih jeli lagi ketika melihat anak berbuat kesalahan seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ketika ada masalah itu dengan pendekatan restitusi itu kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Harapannya nanti menumbuhkan karakter anak yang baik. Restitusi fokus pada solusi ya, bukan menyalahkan saja, tapi kita nanti bersama-sama mencari solusi dari kesalahan yang diperbuat anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya itu ketika di kelas biasanya itu anak-anak kalau berbuat salah, anak-anak yang lain itu pada mengecap anak itu, teman berarti anak itu nakal atau gimana, ngoyongi. Nanti itu kan efeknya tidak baik bagi si pelaku ya. Nah ini jadi guru itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak menyalahkan di depan teman-temannya seperti itu. Jadi kita endingnya dengan restitusi ini nanti anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan, kemudian tidak ada permasalahan dengan sesama temannya, seperti dengan gurunya gitu. Jadi kita bisa saling memahami bahwa berbuat salah itu tidak baik. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, Ibu-ibu dapat kita lihat bersama, mengapa ya kok harus keyakinan kelas? Apa sih perbedaannya? Mengapa tidak peraturan saja? Biasanya kita lebih terbiasa dengan peraturan kelas gitu ya. Peraturan kelas, mengapa kok harus keyakinan? Bedanya apa kira-kira? Peraturan sama keyakinan. Nah, di sini ternyata peraturan sama keyakinan itu berbeda. Jadi kalau peraturan saja, kalau peraturan itu kita harus memahami. biasanya tidak ada kesepakatan. Intinya seperti itu Bu. Biasanya kalau peraturan itu gurunya yang buat peraturan, anak-anak tinggal melaksanakan. Harapannya kita tidak seperti itu Bu. Jadi kita harus keyakinan kelas itu karena ada kesepakatan antara guru dan anak. Ketika kita di awal tahun pelajaran misalnya ya Ibu-ibu ya, kita tidak semata-mata membuat peraturan, anak-anak peraturannya seperti ini, datang tidak terlambat, nanti kalau belajar harus tertib, harus gitu. Nah, tidak semata-mata itu, tapi kita mengajak anak bersama-sama untuk membuat kesepakatan bersama. Memang keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan Ibu, tapi kita membuatnya secara
bersama anak-anak seperti itu. Nah, itu apa namanya, inti dari keyakinan kelas. Ya. Di sini kita lihat pada gambar ini di lingkaran paling luar itu budaya positif. Nah ini alurnya kita dari peraturan tadi Bu. Memang alurnya dari peraturan. Ketika kita mau menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, dari peraturan itu kita buat menjadi keyakinan, kita buat kesepakatan kepada anak-anak seperti itu ya Ibu ya. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah menjadi kesepakatan bersama, nanti ketika anak-anak kok melanggar, berarti kan dia dilatih untuk bertanggung jawab ya Bu, karena itu yang membuat anak. Biasanya ini kalau prakteknya di kelas tinggi, di SD, mungkin SMP, SMA, itu kita membuatnya itu, ayo anak-anak diajak membuat kesepakatan. Ketika kita belajar di dalam kelas itu, keyakinan kita apa? Gitu. Misalnya kan anak-anak kita membuat sendiri Bu. Nah di kelas itu belajar tidak sambil makan, belajarnya tidak sambil mainan, misalnya kan gitu lah. Itu anak yang membuat Bu. Jadi kita ada kesepakatan, oh dia baik, kita buat kesepakatan bersama ya, kemudian kita tempel-tempel gitu. Kalau di kelas tinggi mungkin bisa menulis, tapi kita untuk di TK mungkin kita yang bantu menuliskan, tapi anak-anak tetap diajak untuk membuat keyakinan itu. Kemudian ketika keyakinan kelas ini kok bisa tertanam di anak, akan menjadi lingkungan positif, baik itu di kelas, ketika kita di kelasnya masing-masing ya Bu, nanti kita membuat keyakinan kelas. Kemudian di sekolah pun, di lembaga pun kita juga membuat keyakinan bersama dalam satu sekolah seperti itu. Biasanya kalau untuk di sekolah ya, sekolah itu semua warga. Jadi mulai dari kita guru, dari TU, dari kepala sekolah, dari BOM, mungkin dari penjaga sekolah, semua yang ada di sekolah, kita bersama-sama membuat keyakinan bersama. Jadi kita bisa ayo kita buat bersama-sama kesepakatan kita lah. Nah itu kesepakatan kita ketika kita melanggar kan kita merasa gimana ya membuat dewa kok dilanggar. Nah istilahnya seperti itu. Jadi ketika nanti Mbak Eni sebagai BON membuat keyakinan dia kalau bekerja terus gimana BON itu buat sendiri Bu. Tapi sepengetahuan semua warga sekolah. Ketika itu tadi sudah terwujud, nanti kita punya budaya positif di sekolahan kita. Intinya seperti itu Bu. Bisa dipahami ya? Ibu-ibu yang kami hormati, sudah kita lihat bersama di sini. Kira-kira ibu-ibu bisa membedakan enggak antara yang yang hijau sama yang putih? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini sama-sama kesepakatan kelas, tapi ternyata salah satunya itu bukan keyakinan kelas. Kira-kira pendapat ibu-ibu bagaimana? Yang kesepakatan kelas itu yang mana kira-kira? Yang merupakan keyakinan kelas maksudnya. Saya bacakan di ibu-ibu yang hijau dulu ya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, tertib. Kelihatannya sama ya ibu-ibu ya. Kalau yang putih, kesepakatan kelas. A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang hijau apa yang putih? Karena tadi keyakinan kelas kan kita ada kesepakatan ya. Kesepakatan. Yang mana Bu? Yang putih. Oke, yang putih itu ternyata kelihatannya sama. Kenapa ya kok tidak yang hijau? Kita kalau memahami lebih jeli lagi ya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Baik ya, kalimatnya itu ternyata termasuk negatif. Kenapa ya Bu? Karena tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan antara, kalau ini kan sudah kami guru dan murid
kata perintah itu masuknya ke kalimat negatif. Ya, hanya sekedar apa namanya peraturan ya, hanya sekedar peraturan. Biasanya kita lebih terbiasa dengan yang ini saja ya. Jadi kita mulai sekarang itu lebih ke keyakinan kelas ketika kita ada kesepakatan bersama. Jadi kalau ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti kan sudah sepakat ya, guru dan murid. Nah sama-sama kita saling menyayangi. Nah ini sudah masuk ke keyakinan kelas. Ibu-ibu, ya ini di dalam tabel ini kita bisa lebih membedakan lagi ya ibu ya. Ketika ada peraturan dan keyakinan kelas, mari kita cermati bersama-sama. Kalau peraturan itu di situ kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi perintah ya, hanya perintah. Jadi ini hanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu sudah mengarah ke tanggung jawab. Gitu. Jadi perbedaannya seperti itu dengan kata-kata negatif dan kata-kata positif. Kalau hanya sekedar perintah itu belum masuk ke keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, perintah ya, dilarang mengganggu. Tapi ketika menjadi keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Itu. Nah, kemudian tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masih mengandung apa ya? Dari perintah. Nah, kalau masuk keyakinan kelas itu sudah menghormati orang lain, berkomitmen seperti itu, intinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini dilarang ya. Kata dilarang itu masih ke perintah, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, nah, itu perintah, masih ke perintah. Jangan berlari di kelas atau koridor, masih kata-kata perintah. Jadi kita belajar untuk dari peraturan ini naik menjadi ke keyakinan kelas. Ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang hukuman atau konsekuensi, kira-kira ibu-ibu lebih memilih hukuman atau konsekuensi ketika anak atau murid kita melakukan kesalahan? Kira-kira baik yang mana ibu-ibu? Konsekuensi ya. Ini mari kita lihat di sini ada tindakan guru ketika melihat anaknya, muridnya melakukan kesalahan. Di sini ada beberapa contoh ya ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ternyata itu ada hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Itu adalah hukuman ya. Kita harus lebih bijak kepada anak-anak. Apakah kita melakukan hukuman atau konsekuensi gitu ya. Ini kita lihat yang konsekuensi. Yang konsekuensi itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Jadi anak dilatih untuk secara tidak langsung bertanggung jawab. Ya betul. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Karena anak dilatih untuk bertanggung jawab. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu konsekuensinya apa gitu ya. Tidak hanya semata-mata kita menghukum anak. Kemudian ini di yang paling bawah ini hampir sama dengan ini. Kalau kita teliti lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama ya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata di sini ada perbedaannya sedikit, tapi yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kira-kira ibu bisa menarik kesimpulan Bu, antara yang atas ini lari sama-sama lari basket. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, itu hukuman. Tapi kalau yang lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata itu kalau konsekuensi ini tidak semata-mata menghukum Bu, karena di pelajaran PJOK itu ada larinya. Seperti itu ya. Betul Bu. Kita lebih bisa membedakan. Jadi kita ketika ada masalah tidak semata-mata menghukum, tapi melatih anak untuk bertanggung jawab. Intinya seperti itu.
Saya lanjutkan ibu-ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang mendasari anak-anak kita biasanya melakukan kesalahan itu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kita lihat bersama itu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kemudian bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang dasar, yang mendasar, kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa tua itu pasti kita butuh kelima dasar kebutuhan ini ya. Ketika anak-anak kita berbuat tidak baik atau ada kesalahan, kita harus lebih jeli lagi. Apakah anak itu tuh penguasaannya kurang? Maksudnya setiap orang tuh punya rasa berkuasa, kepengen diterima, kepengen dihargai, intinya kan seperti itu. Kemudian apa rasa sayang, kasih sayangnya itu dia tidak terpenuhi. Apakah kebebasannya anak itu tidak terpenuhi? Biasanya itu anak-anak ada saatnya membangkang ya. Anak TK itu biasanya juga seperti itu. Anak dewasa pun anak SMP, SMA itu biasanya masih labil ya, belum stabil itu biasanya anak-anak itu kadang-kadang membangkang. Saking bandel gurunya sampai bergetar gitu ya Bu. Kalau ibu guru itu lebih jeli, lebih bisa memahami kebutuhan dasar manusia itu pasti ibu guru bisa menarik kesimpulan, oh berarti saya harus bagaimana, seperti itu ya Bu. Intinya seperti itu. Ketika anak-anak untuk kelas tidak memperhatikan gurunya, itu mungkin kan hubungannya dengan kesenangan misalnya. Oh senangannya anak itu belajarnya gayanya seperti ini, tapi gurunya kok nggak menarik, mengajarnya membosankan. Nah itu kan kita harus introspeksi ya Bu ya. Seperti itu ketika kita melakukan KBM, ketika ada masalah itu kita harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Seperti itu ya. Nanti dalam prakteknya kita lebih bisa menerapkan gitu ya. Apakah anak-anak itu kesenangannya kurang? Biasanya kan anak-anak suka yang hal yang menarik. Nah itu mendorong kita untuk anak itu aku senang dijak mainan dulu sebelum belajar. Nah itu kan kaitannya dengan kesenangan anak. Anak tuh diajak olahraga, suka olahraga kan diajak olahraga dulu, nanti baru bisa semangat belajar. Nah itu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, saya lanjutkan lagi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Ini intinya adalah posisi kontrol guru ketika menghadapi anak. Seperti itu ya Bu. Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Ini kalau kita teliti lagi ya Bu, ketika kita menangani masalah di kelas atau di lembaga sekup yang lebih tinggi, apakah guru itu sebagai penghukum hanya menghukum anak itu ya? Apakah kira-kira kita itu harus di posisi yang mana? Sebagai teman. Apakah hanya sebagai teman itu bisa mengkondisikan anak, bisa menanamkan nilai-nilai kepada anak? Itu lebih kita jeli lagi Bu. Ini di sini ada contoh-contohnya ya Bu. Kalau sebagai penghukum itu biasanya itu menyalahkan, kita cenderung menyalahkan, marah, biasanya marah. Nah itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya anak-anak itu menyalahkan anak pembuat penghukum itu salah gini. Nah itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman itu biasanya guru membuat nyaman. Tidak marah ya. Biasanya kalau teman kan lebih dekat dengan anak seperti itu. Di sini ada contoh-contohnya Bu. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah jadi anak yang baik. Seperti itu. Apakah ini hanya sebagai teman bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak? Kemudian pemantau itu kita mengamati, hanya mengamati saja ya, tidak melakukan konsekuensi tadi ya, seperti itu. Kalau manajer itu kira-kira kita cenderung yang mana?
sudah Menguasai. mencakup banyak betul ya Bu, betul. Ketika kita memposisikan kita kepada anak sebagai manajer itu sudah mencakup semuanya Bu. Jadi tidak hanya menghukum ya, tadi tanda petiknya tidak hanya menghukum tapi konsekuensi tadi ya, ini masuknya ke manajer. Nanti intinya kita masuk ke sini. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi yang akan saya bahas setelah ini. Jadi kita posisinya sebagai manajer. Jadi kita bisa memposisikan bagaimana saat kita menjadi teman agama, bagaimana saat kita menyadarkan, kita pembuat merasa bersalah itu apa ya, guru itu bisa anak itu sadar, oh aku salah gitu loh, kalau yang pembuat merasa bersalah. Tapi kalau manajer ini endingnya nanti kita bisa menemukan solusi. Jadi tidak hanya sekedar menghukum atau menghukum atau hanya sekedar mengiloke saja, menegur saja, tapi kita menemukan solusi, gitu ya, kita menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Ibu-ibu, ini lebih jelasnya ya dari tadi posisi kontrol guru. Nah ini ada contoh-contoh lebih real ketika guru itu berperan sebagai apa. Yang pertama itu ada, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa, kok kamu melakukan itu. Nah gitu. Terus ke penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini marah. Ada cuma menghukum kamu tidak benar nih, ya, itu memahami ya, menghukum. Kemudian sebagai teman, ayolah, ini lebih pendekatannya, ayolah lakukan demi ibu, kamu harus lebih baik. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu ternyata apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini, termasuk pemantau Bu, tadi yang memberikan imbalan tadi loh Bu. Nah itu termasuk pemantau. Terus kalau ketika menjadi manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Nah intinya ini Bu, menemukan solusi. Anak itu diajak untuk berkomunikasi tentang kesalahan atau permasalahan, kemudian gurunya itu mengajak anak untuk menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan, gitu ya Bu. Nanti anak itu diajak berpikir menyelesaikan masalah. Nah ini kaitannya dengan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini tuh penting ketika diterapkan anak sejak dini. Ketika dia dewasa itu dia lebih bijak dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau ini penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir ya Pak. Kamu tuh nggak baik melakukan itu. Penghukum tuh cenderung gurunya marah, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya itu sampai di sini ya. Yang terakhir, ibu-ibu, kita mau membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini tadi ya gunanya ketika kita menyelesaikan permasalahan kita kepada anak, baik itu di kelas masing-masing maupun di sekolah, kita diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Mari kita lihat dari gambar segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya ketika kita berhadapan kepada anak atau ada suatu masalah di kelas, kita yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak semata-mata langsung ngomong, kamu itu terlambat terus atau bagaimana. Itu tidak seperti itu. Tapi kita memahami anak dulu. Kamu kok terlambat? Kenapa? Disuruh cerita gitu ya. Kemudian kita meyakinkan, memahamkan ke anak bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Guru juga pernah salah. Kamu kok bisa seperti itu, gitu ya? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu terus ketika diajak bicara seperti itu kan tidak semata-mata disalahkan gitu loh. Jadi anak itu agak tenang hatinya. Kemudian setelah itu baru kita ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan tertentu mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita ajak komunikasi, pendekatan kepada anak
untuk alasannya apa? Kenapa kok seperti itu? Nah, itu dengan ada kita sebagai teman mungkin ya lebih cocoknya. Terus adakah kata yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu kok berbuat seperti itu ya? Emangnya tidak ada tidak ada tindakan yang lain untuk itu? Kan dia punya alasan. Nah, punya alasan kok harus seperti itu gitu. Jadi diajak berpikir untuk menemukan tindakan tidak gitu loh Bu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya ini tadi kan di awal kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini ya. Terus kamu masih ingat ya? Dulu di awal kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Nah, anak itu diingatkan tentang keyakinan kelas yang dibuat ketika awal tadi. Nah, oh iya Bu, gini. Nah, jadi dia itu paham, oh iya saya salah gitu. Terus yang terakhir apa solusinya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini lebih ke solusi. Jadi gimana supaya tidak begitu lagi, kamu kira-kira harus bagaimana? Nah itu diajak berpikir tingkat tinggi lagi ya. Harus begini ya. Tahu konsekuensinya. Jadi intinya ketika guru melakukan penerapan segitiga restitusi itu endingnya nanti menemukan solusi bersama antara guru dan murid. Nah ketika kalau kepala sekolah ya sama warganya, misalnya ada masalah guru atau dengan siapapun, tapi dengan penjaga ya Bu, ya dengan siapapun yang ada di warga sekolah. Nah ketika menerapkan segitiga restitusi seperti itu, jadi lebih ke manajer ya, ini tadi ya menstabilkan identitas dulu. Jadi tidak semata-mata kamu salah gitu ya. Nah, tapi kita melakukan tahapan seperti yang di segitiga restitusi. Ini di sini ada penjelasannya lagi. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang itu pernah salah. Jadi anakku dengan pelan-pelan diajak berkomunikasi seperti itu. Guru juga pernah salah gitu. Tapi dari kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi anak diajak komunikasi dengan untuk menstabilkan. Jadi tidak ada tidak ada ketegangan, tidak ada permusuhan. Biasanya kalau kita terbawa emosi kan biasanya terus malah menimbulkan masalah ya, bukan untuk menyelesaikan solusi. Intinya seperti itu. Di sini ini yang validasi kebutuhan. Ketika guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, berarti kamu tidak semata-mata yang paling buruk gitu ya. Nah ini validasi kemudian kamu pasti punya alasan kok kenapa ya kamu melakukan itu. Nah ini guru bertanya kepada anak, kamu kenapa kok kayak gitu ya? Coba cerita ke ibu. Nah seperti itu kan ya. Terus apa yang penting bagi kamu kok kamu bisa begitu? Gitu. Diajak berkomunikasi lebih dalam. Dan ini guru kan bisa berpikir, oh ternyata si anak ini itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi gitu loh, hubungannya sama 5 kebutuhan dasar tadi Bu. Nah ini hubungannya. Jadi guru ketika masuk ke validasi kebutuhan itu, guru itu menemukan solusi. Kesimpulan kok anak itu gitu gimana ya? Oh ternyata di rumah gitu. Oh ternyata kesenangannya yang tidak terdapatkan, kasih sayangnya mungkin, atau apa tadi yang 5 kebutuhan dasar itu. Ini fokusnya di situ. Oh, berarti begini ya. Itu lebih jelinya kita memposisikan untuk kepada anak gitu loh. Kemudian ya ini, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Diajak lebih untuk menemukan solusi ini. Masuk ke menanyakan keyakinannya. Kok kamu seperti itu ya? Kamu masih ingat ya keyakinan kelas yang kita buat bersama di awal ini? Ya, kita kan sudah pernah membuat keyakinan ya. Terus diingatkan, jadi anak oh iya. Akhirnya kan ketika anak sudah tenang, sudah gurunya berteman, welcome, tidak
biasanya anak-anak itu lebih bisa mengungkapkan. Terus gimana ya? Terus kita dari permasalahan ini sebaiknya supaya kamu tidak mengulangi, nah itu supaya kamu tidak mengulangi kesalahanmu, kita harus bagaimana? Nah, itu diajak untuk bersama-sama memecahkan masalah. Kelas ideal, ketika di kelas ya kelas ideal, ketika permasalahan individu ya, kamu besok pengen jadi anak yang apa? Oh iya guru, aku pengen jadi anak yang baik. Sudah masuk ke motivasi internal. Ketika nilai-nilai kebajikan yang kita tanam kepada anak itu sudah melekat dari diri anak. Bagaimana betapa hebatnya anak-anak kita, Bu. Ketika anak-anak itu sudah punya motivasi internal dari kecil, ketika dewasa sudah berkarakter itu loh, Bu. Itu yang PR kita ya. Jadi diharapkan guru-guru itu berubah. Kalau dulu itu cenderung kita menghukum anak, hanya sebatas tidak memberikan konsekuensi, tidak membelajarkan tanggung jawab kepada anak. Diharapkan kita sebagai guru-guru itu melakukan perubahan. Seperti itu ibu-ibu, kesimpulannya ya, betapa bangganya kita ketika anak-anak kita sejak kecil sudah mempunyai keyakinan dalam dirinya melakukan kebaikan tanpa disuruh, tanpa dihukum, tanpa diberi imbalan, dia sudah melakukan sendiri. Kita bangga ya Bu, ketika itu bisa diterapkan kok di seluruh kita, di sekolah kita dulu lah, di sekolah kita sudah mengembangkan budaya positif. Di sekolah lain, di guru-guru penggerak ini ya Bu, disuruh melakukan sosialisasi, diharapkan di sekolah masing-masing itu mempunyai budaya positif. Nanti akhirnya anak-anak Indonesia itu ketika besar kok sudah berkarakter, betapa hebatnya ya Bu kita. Bangga ketika melihat anak-anak kita seperti itu. Itu ibu-ibu diharapkan ini bisa menjadi ilmu ya buat kita, pengalaman buat kita bagaimana kita melakukan perubahan di kelas, melakukan perubahan di lembaga. Kita terapkan sedikit-sedikit demi sedikit, nanti akhirnya anak-anak bisa berkarakter, intinya seperti itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari bersama-sama kita melakukan perubahan. Nah, harapannya di TK Negeri Pembina Kabupaten Kudus ini semakin baik. Terima kasih untuk semuanya, Bu, yang telah memberikan izin pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saat belajar di kelas, saat belajar di kelompok A2. Yuk, kamu kepingin jadi anak yang seperti apa gitu? Anak yang apa lagi? Anak kalau laki-laki anak soleha, kalau perempuan anak solihah. Kalau laki-laki itu soleh, kalau perempuan solihah. Jadi anak yang bagaimana lagi? Jadi anak baik, pinter. Sali-sali ya, pinter ya.
pemimpin tidak diganti temannya ya. Kalau terlambat kan diganti temannya, gitu ya. Kita harus disiplin. Yang kedua, ayo, dua. Apa Mas Aksa, Mbak Naura? Juga apa? Ayo, kita harus apa ya? Kalau garis bagaimana? Ayo, garis rapi. Apalagi kalau duduk, rapi juga rapi juga. Itu namanya tertib, pinter. Kami murid yang selalu tertib. Di kelas juga tertib, barisnya juga tertib, duduknya juga tertib. Kalau antri, ya, cuci tangan juga tertib, semuanya tertib. Yang ketiga apa? Yuk, kita buat keyakinan kelas yang nomor 3 apa? Apa yuk? Kalau habis main bagaimana? Nah, habis main dibereskan, dirapikan. Habis makan dibersihkan. Apalagi? Ayo bertanya. Ada tugas gimana? Diselesaikan tugasnya. Itu ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau waktunya main kita main, kalau waktunya belajar kita belajar. Gitu ya. Mbak bisa sih ya?
yang tertib dan bertanggung jawab. Oke? Halo, oke? Oke. Mana rapimu? Ya, Mas Aksa, Mas Mala. Tadi katanya tertib. Dudukan tertib ya. Yuk, siap? Nah, kami kelompok 2 harus ribet. Jangan kalah sama kelompok yang lain. Kelompok 2. Yang baik ya, kita sudah membuat keyakinan ke kelas bersama-sama. Mulai sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Oke, Kak Asina? Oke, cukup dulu dari Bu Guru, dilanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sumiati SPD AUD. Saya sebagai guru kelompok A1 di TK Negeri Pembina Kabupaten Kudus. Terima kasih kepada Bu Emi yang telah mensosialisasikan materi budaya positif kepada kami. Materinya sangat bermanfaat. Saya dan rekan-rekan sangat mendukung dan akan menerapkan budaya positif di kelas kami. Terima kasih Bu Emi dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.